Dan setelah jarak mereka makin dekat, tiba-tiba aja si sosok ini ditampar ya aku sekali pak gitu. Nah tamparnya itu langsung bikin si Zidane bangun dari mimpinya. Apa nih? Kok aku ditampar? Apa tuh ya? Tadi itu siapa ya? Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam Kamis ini aku datang kembali dengan membawakan kisah horor Wawa part 303. Kisah yang akan aku ceritakan ini Wak dialami sama salah satu Wawa kita yang berprofesi sebagai seorang atlet. Dimana waktu dia bertanding, dia tuh nggak cuman melawan sesama atlet, tapi juga harus menghadapi sesuatu yang datang dari dunia lain, Wak. Dan yang paling aneh di sini nih, gangguan mistis yang dialami sama Wak ini bukan suara ketukan, bukan hawa dingin, apalagi juga bisikan-bisikan macam di film-film horor itu. Gangguannya itu, Wak, justru muncul dari hal yang paling tidak kita sangka-sangka, yaitu berat badan. Berat badan? Kan nggak salah denger, Wak. Memang gangguannya dari berat badan. Ini memang lain daripada yang lain sih. Sumpah mind blowing kali kisah KW kali ini. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke apanya, Wak. Check it out. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wak kita yang bernama Zidane. Halo Mas Zidane. Nah, jadi Wak kisah itu dialami sama Mas Zidane di tahun 2018 ketika sedang mempersiapkan turnamen tinju di suatu kejuaraan nasional. Nah, sedikit informasi saja tentang Zidane, Wak. Zidane ini adalah seorang atlet tinju yang sudah mulai latihan sejak umur 9 tahun. Pada saat aku tuh masih kecil lah aku tuh dibesarkan dari lingkungan yang lumayan keras. Dan dia ini tumbuh menjadi anak yang jadi susah diatur, Wak. Dan supaya kenakalan itu tuh berhenti, bapaknya Zidane memasukkan Zidane ke klub tinju di kotanya. Karena waktu itu bapaknya mikir, siapa tahu kalau ikut tinju, energinya tuh bisa teralihkan. Jadi nggak sempet nakal lagi gitu. Pikiran bapakku mungkin kayak gitu Nadia. Nah, upaya itu ternyata berhasil, Wak. Karena sejak masuk klub tinju, Zidane ini udah jarang kali bikin ulah. Bahkan dia ini juga akhirnya menjadi seorang atlet yang aktif mengikuti berbagai turnamen. Nah, selama bertahun-tahun ikut turnamen, Wak, Zidane nggak pernah mengalami kendala berarti. Badannya itu selalu fit, berat badannya stabil, dan dia ini juga tiap hari selalu rajin olahraga. Dan juga perlu kalian ketahui, Wak, ya, kalau Zidane ini punya tipe tubuh ectomorph namanya. Jadi dia ini susah gendut kali Nadia. Jadi kalaupun aku nibakan dia banyak, ya badan aku tetap segitu-gitu aja, tetap kurus aja. Cuman hal ini berubah, Wak, di tahun 2018 inilah, ya. Nah, jadi ceritanya, Wak, waktu itu Zidane ini ditunjuk menjadi perwakilan kotanya untuk ikut turnamen tinju di tingkat provinsi. Nah, karena turnamen itu tuh termasuk kelas elit bisa dibilang, jumlah rondenya juga gak kayak biasanya yang cuma 3 ronde, Wak, tapi bisa sampai 7 ronde gitu loh. Zidane mikir, nah kali ini aku harus serius lagi nih. Kalau aku menang, nama aku bisa dikenal banyak orang katanya. Nah, berawal dari keinginan itu, sejak H-8 bulan sebelum turnamen ini, Zidane langsung nambah porsi latihannya dia, Wak. Dari yang biasanya cuma 2 kali seminggu, dia naikkan jadi 5 kali seminggu. Dan selain rajin latihan, Zidane ini juga selalu menjaga pola makannya. Dia jarang makan gorengan, lebih sering makan protein dan serat. Pokoknya dia ini betul-betul menjaga supaya berat badannya tetap ada di angka 52 kg, Wak. Kenapa gitu? Karena dia menargetkan untuk bertanding di kelas bantam. Ini kelas bantam ini kategori petinju dengan berat badan antara 51 sampai 54 kilo. Itu artinya lawan yang akan ditandingkan sama Zidane nanti beratnya juga sekitaran segitu juga, 51 sampai 54. Kelas bantam, sorry. Kelas tinju profesional tuh banyak kali tingkatannya, Wak, kata si Zidane. Kalau nggak salah aku juga waktu ku cek ada 17 tingkat. Mulai dari kelas minimum itu tuh maksimal berat di 47,6 sampai ke kelas heavy itu di atas 90,7 kg, Wak. Nah, bantam yang dipilih sama Zidane ini di tengah-tengahnya, ya. Nah, singkatnya kebiasaan hidup sehat ini pun berjalan dengan lancar tanpa ada kesulitan apapun, Wak. Tapi ketika memasuki H-1 bulan sebelum turnamen, tiba-tiba ada kejadian aneh, kejadian mistis yang menimpa Zidane dan berdampak pada tubuhnya Zidane. Nah, jadi hari itu, Wak, sepulang latihan, Zidane ini lagi duduk-duduk santai bareng kawan seklubnya yang namanya Nico. Dan ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus obrolan itu mengalir aja, Wak, sampai si Nico ini tiba-tiba nanya, Zidane, sebulan lagi kok ikut turnamen kan? Kelas bantam kok kan? Iya, kelas bantam. Kenapa emangnya? Nggak tahu ya aku, dan tapi kok kelihatannya kok makin berisi lah. Kayak kok nggak masuk nih di kelas bantam, katanya gitu. Hah? Enggak kok, aku masih rutin latihan, makanan aku juga dijaga. Perasaanku aja tuh. Iya kah?
kayaknya nggak bantam deh nih, besar anaknya. Cuman ya udah di situ Niko ngangguk aja, Wak. Tapi tatapannya tuh tetap macam nggak enak gitu ke aku, Nat. Macam nggak yakin. Nah, selesai ngobrol, mereka bubar lah dan pulanglah itu ke rumah masing-masing. Tapi gara-gara kepikiran omongan si Niko tadi, Zidan memutuskan untuk menimbang berat badannya, Wak, di tempat latihan itu. Nah, begitu dia nimbang, dia lihat angkanya, langsung terkejut aku di situ dia. Berat badan aku betulan naik drastis. Terakhir berapa? 52 kilo kan? Jadi 80 kilo. 80 kilo. Astagfirullahaladzim. Kok jadi segini berat aku? Gak mungkin lah, ini timbangannya error nih pasti. Udah aku coba aja pakai timbangan rumah, kata gitu. Nah, kata si Zidan setengah panik tuh, Wak. Nah, akhirnya Zidan pun langsung ngambil tasnya, buru-buru balik ke rumah. Nyampe di rumah, Zidan bersih-bersih bentar tuh. Dan langsung, Wak, dia nyobain timbangan yang ada di kamar dia. Waktu dia timbang di situ, terus, wah, normal, Wak, 52 kilo. Bukan 80 kilo yang macam di sana. Nah, kan betul memang rusak itu timbangan tempat latihan tuh. Niko pasti salah tengok tuh, bikin awak panik aja. Katanya, betulan 52 kilo. Nah, karena nggak ada yang perlu dikhawatirkan, si Zidan baliklah itu ke kasur, dia narik selimut, mau tidur nih, Wak. Dan pas udah si Zidan ini berhasil tidur, Zidan mimpi, ya. Di mimpi itu, dia didatangin sama seseorang yang memakai jubah hitam gitu, Wak. Tapi wajahnya nggak kelihatan memang. Nah, di mimpi itu juga si Zidan bukannya takut. Dia malah nanya, siapa kau? Apa maumu? Kata gitu. Nah, dengar pertanyaan Zidan, si orang ini nggak jawab, Wak. Tapi dia terus bergerak, maju mendekat ke arah si Zidan. Dan setelah jarak mereka makin dekat, tiba-tiba aja si sosok ini, ditamparnya aku sekali nade, gitu. Nah, tamparnya itu langsung bikin si Zidan bangun dari mimpinya. Apa nih? Kok aku ditampar? Apa tuh ya? Tadi itu siapa ya? Gak pernah ya aku mimpi kayak gini. Nah, karena lumayan takut Zidan di situ, Wak. Zidan cuma bisa doa sebisanya, dan gak lama setelah itu dia balik bisa tidur lagi. Oke. Nah, setelah mengalami mimpi aneh itu, di sini, Wak, setelah mimpi itu ya, entah kenapa Zidan tuh selalu ngerasa rutinitasnya jadi berat kali dia jalani. Macam ada yang nempel di badan aku tuh loh, Nat. Ada satu masa tuh kok badan aku ini macam berat kali ya gitu. Tapi tiap kali rasa berat itu datang, Zidan gak mikir yang aneh-aneh, Wak. Dia mikir, oh mungkin aku memang lagi kecapean kali. Karena kan juga makin kesini makin lumayan berat latihan aku kan. Tapi semakin hari, Nat, katanya semakin hari aku makin ngerasa kok macam ada yang gak beres sama badan aku ya. Sampailah pada Hamin 4 hari menjelang turnamen, Zidan ikut press conference, Wak. Ikut press conference sekaligus juga mengisi sesi timbang berat badan sama atlet lain. Awalnya semua berjalan lancar-lancar aja. Semua timbang 1, 2, 3 timbang gitu. Tapi waktu gilirannya Zidan ini naik ke timbangan. Berat badannya berapa? 84,3 kilo. 84,3. Kok jadi naik? Naik pula dari kemarin katanya 82 kilo itu kan. Naik, Wak, 84,3. Gak percaya di situ, Zidan turun lagi dari timbangan. Coba nimbang lagi. Dan yang kedua hasilnya tetap sama, Wak. 84,3 kilo. Ya Allah, betulan segini beratku. Mungkin juga error nih timbangannya. Itu kan dipakai banyak orang juga. Dan dicatat sama panitia sana 84,3 sih. Dan langsung temui coachnya akan dicerita. Coach, kok beratku jadi 84 kilo ya? Terakhir aku nimbang masih 50 kilo loh, coach. Kapan naiknya kok aku nggak sadar sama sekali? Nah, dengar itu gantian coachnya yang kaget. Apa maksud gue nih? Badanku tuh memang udah kelihatan melar dari 2 bulan yang lalu. Bapak kira kamu memang sengaja naikin berat badan supaya kamu bisa turun di kelas yang lebih berat. Pak, enggak loh, Pak. Aku niatnya tetap di kelas bantam. Gak pernah aku kepikiran buat pindah kelas. Makin bingung lah si Zidan di sini, Wak. Pertama nih, kok bisa Nadia aku bisa naik secepat itu dalam waktu 2 bulan aja. Padahal kalau misalnya kalian ingat, Wak, Zidan ini kan punya gen yang tadi tuh loh, gen susah gemuk kan. Walaupun dia makan banyak, itu yang pertama. Terus yang kedua, setiap kali aku ngaca, Nadia, aku ngerasa bentuk badanku yang masih segitu-gitu aja. Bukan yang besar-besar kali, dari 50 ke 80 kilo kan pasti kelihatan kali perubahan fisiknya kan, Wak. 30 kilo naiknya, nggak mungkin dia nggak bisa ngelihat badannya nambah. Tapi mau gimana lagi karena beratnya memang tercatat 83 sampai 84 kilo itu. Mau tidak mau dia terpaksa turun di kelas cruiser, Wak. Di kelas petinju dengan berat 81 sampai 86 kilo. Which is di kelas ke-16 dari 17, dari kelas paling tinggi. Kelas paling tinggi kan 90-an ke atas kan. Nah, ini aku udah di kelas 16 Nadia. Sadar ada yang nggak beres di sini. Sepanjang hari itu Zidan cuman bisa berdoa, ya Allah, semoga pertandingan aku lancar. Karena kan pasti dia ngelawannya dengan berat 80-an kilo juga kan, Wak. Gimana nih? Ya Allah. Dari pun berganti, tibalah H-1 pertandingan. Wak, kok jadi aku ikutan panik ya. Nah, di sore itu Zidan latihan ringan di lapangan sebelah mes. Jadi selama sudah mau mendekati hari turnamen, mereka tinggal di mes, Wak. Nah, selesai latihan, dia langsung baliklah ke kamar untuk istirahat. Tapi begitu malam nyampe,
rasa gelisah itu mulai muncul lagi. Setiap kali aku mau tidur Nadia, wah selalu ada rasa gak nyaman lah. Rasa gak nyaman yang susah kali aku jelasin. Kok gak bisa tidur, gelisah gitu loh Wak. Sampai akhirnya sekitar jam 9 malam, tiba-tiba ada yang ngetok pintu kamarnya Wak. Tak gitu kan. Sebelum membuka pintu, Zidan sengaja ngintip dari tirai jendela. Nah pas kuintip Nadia, ternyata ada siluet orang di luar tuh berjubah hitam. Persis macam apa yang gue tengok di mimpi aku. Ada di depan pintu. Betul nggak ini? Kok macam familiar ini? Macam mana yang di mimpi aku? Salah tengok aku mungkin dah. Penasaran Zidan kan? Zidan buka pintunya. Waktu dibuka kosong Wak, hilang. Nggak ada orang jubah hitam tuh Nadia. Mana dia? Orang iseng nih pasti nih. Ditutup lagi pintu, mau ke kasur, mau tidur. Nah pas balik itu Wak, Zidan ngeliat entah datangnya dari mana tuh Nadia ya. Ada kertas di kasur aku yang bertuliskan, temui aku di lapangan sebelah mes malam ini. Ya, ada tulisan itu. Nah, waktu nengok itu nggak curiga. Wah, ini fix pasti ada orang yang iseng nih sama aku. Mau coba nantangin aku nih. Ayo, emang aku takut gitu kan. Betul Wak, pergilah si Zidan ke lapangan kan pada saat itu juga. Nah, waktu nyampe di sana suasana hening. Kok nggak ada orang itu? Nggak ada orang sama sekali Nat. Karena nggak ada orang, Zidan mau balik kamar. Udahlah, nggak jelas memang. Nantang aja kok berani. Aku datangin nggak ada kalian. Mau balik badan nih, mau balik ke kamar lagi. Waktu aku balik badan, wah tiba-tiba di hadapannya siapa nih Wak muncul. Laki-laki yang tadi dia tengok di depan jendela tuh, ada di situ. Memang betulan itu aku tengok. Nah dia pakai jubah hitam. Terus aku belum sempat nanya dia kenapa dia ada jalan depan aku. Dia ngomong gini, nek wani ojo wedi, nek wedi ojo wani. Sisi lain waktu digitu, bukan waktu itu Nadia ya, waktu itu aku nggak takut sama sekali, sumpah. Justru aku ngerasa tertantang. Oh siapa kok, apa mau kok di sini kan? Tanya kayak gitu, diam dia tengok aku memang muka manusia biasa, tapi dia tengok aku kan. Dia tengok, dia nggak ngerespon apa-apa. Sempat juga aku kepikir dalam hati, ini jangan-jangan tes ini, mungkin ada senior atau sesama atlet yang lagi ngerjain aku nih gitu loh. Ya udah aku tantang balik, kamu mau adu-aduan sama aku kan, ayo. Nah karena ada kepalang emosi, Zidan betul langsung lepaskan pukulan ke arah si wajah si cowok ini kan. Tapi dengan mudah langsung ditangkis sama si pria misterius itu. Wah ditangkis sekali Nadia. Makin panas si Zidan. Zidan keluarkan lagi semua teknik tinju yang dia punya kan. Wah hajar sebelah kiri, hajar bawah atas semua, dihajar sama siapa. Tetap Wak, seberapa keras pun dia menyerang, gak ada satupun pukulan aku yang berhasil mendarat di muka dia tuh gak ada Nat. Semua ditangkis dia dengan presisi. Aku macam lagi menghadapi petinju profesional memang. Tetap gak kena ya kan. Nah setelah cukup lama ngeladen itu orang udah tinju dia di arah manapun, kecapean si Zidan Wak. Nah sadar kalau lawannya kayaknya terlalu kuat, Zidan akhirnya ayo udahlah, udah kalah aku. Dia memilih untuk menyudahi serangan itu, ditinggalkan ya orang itu gitu aja Wak. Dia betul-betul udah ditinggalkan aja gitu. Dan sampai sini Zidan belum tahu nih Wak ya orang ini siapa. Dia nggak kenal sama orang ini. Nah, baru beberapa langkah berjalan meninggalin si orang ini, tiba-tiba angin berembus kencang. Angin tuh datang. Refleks Zidan langsung noleh juga ke belakang, nengok si laki-laki tadi. Waktu aku tengok belakang nggak ada, dan hilang dia. Nggak ada siapapun di sana. Wah di situ baru aku merinding. Kok hilang dia? Waktu ngelawan dia aku nggak ada takut sama sekali, tapi waktu aku tengok dia nggak ada, langsung kabur, berlari dia sekencang-kencangnya masuk ke kamarnya, ya kan. Begitu dia nyampe kamar, dia langsung rebahan, berusaha menenangkan diri, tapi kepalanya terus dipenuhi sama pertanyaan, siapa tadi ya? Kalau aku pikir-pikir siapa dia itu tadi? Aku nggak takut waktu ninju dia, aku nggak takut waktu nengok muka dia, tapi aku takut waktu dia bisa hilang secepat itu. Aduh merinding, ya Allah, siapa tuh? Kenapa tuh? Hantu apa tuh ya? Tapi nggak mungkin orang tangan aku kesentuh kok sama dia waktu ditangkis sama dia kan. Rasa nggak tenang itu makin ganggu lagi. Apalagi besok itu hari tanding aku Nat. Makin ku pejamkan mata, makin nggak bisa tidur deh. Akhirnya, ya Allah macam mana nih? Apa tuh ya? Udahlah dia kepikiran berat badannya nambah jadi 80 kilo. Malamnya dia ketemu sama orang yang tiba-tiba menghilang tuh ya. Down langsung si Zidan kan Wak. Akhirnya Zidan cuman ambil wudhu, dia sholat bentar, dia berdoa, baru alhamdulillah aku bisa ketiduran Nat. Sampailah itu pagi. Besok paginya Zidan bangun, dia sholat subuh, dan dia menyempatkan diri untuk jogging Wak. Karena pertandingan itu baru dimulai jam 9 pagi. Nah pas lagi jogging itu, temannya Zidan sesama atlet namanya Denny tiba-tiba ngomong kayak gini. Weh, semalam semua orang lagi ngomongin kau loh katanya. Hah? Ngomongin aku? Ngapa? Bikin salah kah aku katanya? Enggak weh, mereka yang ada takjub kali nengok kok shadow boxing tadi malam di lapangan katanya. Hah? Nah ini nih, buat kalian belum tahu Wak, shadow boxing itu latihan sendirian. Latihan sendirian sambil ngebayangin lagi tanding sama lawan musuh beneran gitu loh Wak. Itu shadow boxing namanya. Orang semua pada takjub nengok kok shadow boxing keren kali kata kawan-kawan. Apa nggak merinding aku udah gitu kan? Hah? Semalam aku lagi bertinju sama orang itu. Kok aku dibilang lagi shadow boxing? Fix. Masa mereka nggak lihat orang itu? Tapi udahlah kan karena dia juga nggak mau ketahuan. Takut nih. Zidan nggak perpanjang ngobrolannya lagi Wak. Zidan bilang, oh iya Wak, iya semalam aku latihan sendiri.
Soalnya kan juga ini pertama kalinya aku ikut sampai ke level provinsi kan ya. Makanya aku nggak mau setengah-setengah. Jadi itulah aku shadow boxing gitu. Aku gitu kan enak. Oh ya mantap, good luck ya Wak ya. Semoga kau bisa menang kata si Denny. Oh iya Wak, makasih. Yaudah kita lanjut jogging lagi. Itu dalam hati aku udah apa? Udah fix tuh bukan orang aku tengok tuh. Udah mereka lanjut keliling lapangan sampai selesai itu kan. Nah setelah jogging, Zidane sama kawan-kawan lainnya pun bersiap untuk menghadiri upacara grand opening turnamen itu. Acara pembukaan itu berjalan lancar dan juga disambut langsung oleh gubernur setempat. Setelah selesai upacara, Zidane menyempatkan diri untuk latihan tinju lagi Wak, karena dia baru tandingnya sekitar jam 4 sore, masih agak lama. Nah dia kan bergantian kan. Nah setelah berlatih dan istirahat yang cukup, waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Zidane mempersiapkan diri untuk masuk ke arena permainan sambil menunggu aba-aba dari wasit. Dia masuk kelas apa tadi? Kelas yang 80 kilo, Wak. Dan ketika dia lagi nunggu pertandingan itu dimulai, Wak, disitulah Zidane kembali mengalami kejadian mistis yang aduh kok bisa ya. Jadi, waktu lagi nunggu pertandingan itu dimulai, Wak, mata Zidane ini nggak sengaja tertuju ke arah orang yang lagi duduk di bagian atas tribun. Tribun. Dari penampilannya, orang tuh udah macam berbeda gitu loh, Wak, dari penonton-penonton lain. Dimana dia pakai jubah serba hitam dan seolah-olah sengaja nggak ngeliatin wajahnya. Ada di situ, tapi aku nampak orang itu ya. Itu kayak laki-laki tadi malam lah kayaknya. Kok ada di situ dia? Kok ada di situ? Gak enak perasaan Zidane di situ kan, Wak. Tapi karena dia harus fokus ke lomba, dia pun berusaha untuk menenangkan diri. Udahlah, dah terserah kau. Selagi kau nggak ganggu aku biarin aja. Jangan kau ganggu aku mau tanding nih, ya kan? Di saat yang sama, Zidane sudah mulai semangat nih, Wak. Semangat lomba setelah dia mendengar suara sorakan penonton yang menyebut namanya juga. Makin pede lah aku waktu itu kan. Tapi makin dekat aku menuju ke ring tinju, aku langsung shock. Gegara lawan yang harus dia kalahkan tuh, wah besar kali badannya dan besar. Keringat dingin lah, ya Allah ya Robby, macam mana orang tuh gede kali. Kayak mana cara aku ngalahinnya? Baru tengok aja aku udah gemetar, memang besar nah dia. Fisik 52 kilo loh. Sadar tenaganya nggak akan mampu menandingi si lawan itu. Ketika pertandingan dimulai, Wak, di sini nih, Zidane memilih gerakan bukan melawan, tapi bertahan. Jadi setiap kali dia diserang, Zidane bakal menghindar. Dia bakal menghindar dan dia nggak berani nyerang balik, Wak. Tapi makin dia bertahan, lawannya justru makin agresif lagi, makin sering nyerang aku nih dia. Nah di sisi lain, ngelihat Zidane yang terus ragu-ragu ini, komentatornya sampai ngomong loh, ini gimana sih? Kok yang satunya cuma bertahan terus, salah, nggak seru di tandingnya gitu. Tapi begitu kan aku cuek kayak Zidane terus berusaha bertahan sambil berharap waktu cepat habis kayak gitu. Dan alhamdulillahnya nggak lama kemudian peluit tanda istirahat ronde pertama dibunyikan. Udah selesai gitu kan. Bentar aku istirahat dulu gitu. Tapi Wak, ketenangan itu cuma bertahan bentar aja. Karena di ronde kedua, fokusnya Zidane langsung hancur total ketika dia ngalami kejadian aneh lagi. Jadi waktu di ronde kedua ini, Wak, Zidane ngerasa hawa di sekitar aku tuh Nadia berubah mencekam. Teriakan penonton yang tadinya rame tadi tuh udah betulan nggak kedengar sama sekali, nggak ada sama sekali. Kenapa nih ya? Apalagi pengeng telingaku apa gimana? Dari situ Zidane tetap tetap dengan pakai gaya bertahannya itu, dia tetap nggak mau nyerang sama sekali. Dia terus dengan pukulan demi pukulan sampai akhirnya peluit tanda break ronde kedua dibunyikan. Waktu break ronde kedua ini, Zidane sesekali nengok ke arah tribun. Dan di sana masih ramai, Wak, penonton yang lagi duduk di tempat masing-masing tuh. Cuman lagi-lagi itu dia nggak dengar sama sekali, suasananya tuh seramai itu tuh nggak dengar. Jadi suara di sana macam di-mute kan tuh loh. Kenapa nih ya? Kok pengeng? Nah, di saat yang sama mata Zidane nggak sengaja tertuju ke arah penonton yang pakai jubah hitam tadi yang terakhir kali dia tengok. Nah di sini Zidane notice, Wak, ada yang aneh. Orang berjubah hitam itu tiba-tiba berubah posisi. Dari yang awalnya kan tadi mana di tribun paling atas kan? Sekarang pindah dia ke bagian tengah. Kok udah pindah dia? Jadi dia di atas. Bantai gue lah. Nah, nggak lama tanda ronde berikutnya mau dimulai terdengar dah. Lanjut lagi nih gua. Di ronde selanjutnya, Wak, keanehan itu terus berulang. Setiap kali istirahat, sosok itu makin mendekat ke arah si Zidane duduk ya. Itu makin dekat. Meskipun ngerasa was-was, Zidane memaksakan diri supaya tetap fokus bertanding ya kan. Nah, bantai kau mundur dari mana, yang penting aku tetap bertahan dari si lawan ini. Sampai akhirnya di istirahat ronde ke-6, Wak, orang berjubah itu tiba-tiba hilang. Nggak ada di peredaran tuh, nggak ada Nadia. Dia nggak ada, awalnya kecarian ya kan, celingak-celinguk si Zidane cari si laki-laki itu mana. Sampai coach aku bilang, "Oi, kau cari apa sih? Fokus lah kau. Kau harus kejar poinmu dari ronde tadi, kau cuma defense aja terus." "Iya coach, maaf, baik. Aku akan fokus lagi abis ini," katanya. Dah, waktu pertandingan lagi dimulai, Wak, Zidane coba tuh untuk balik fokus ngelawan, bukan bertahan lagi. Tapi pas dia udah di mode fokus ini, tiba-tiba Allah, dia dikejutkan dengan kemunculan orang berjubah hitam itu lagi. Tapi
Tapi udah di dekat ring, Nat. Udah di dekat ring. Dan anehnya di situ dia keluarin liak-liuk tubuh yang aneh di atas kursi istirahat. Gitu-gitu dia. Astagfirullahaladzim, macam menari-nari dia, Wak. Dan di saat pandangannya si Zidane teralihkan ke orang itu, Zidane ini tiba-tiba mendapatkan satu pukulan keras dari lawannya di pipi kiri dia. Langsung mental aku nade, mentalnya bukan di ring, ke lantai ring, di luar ring maksud aku. Kalian bayangin, Wak, 52 kilo dihantam sama 80 kilo, apa nggak tepar itu, langsung dihantam kena buar. Waktu aku lagi tepar itu wasit menghitung dari 1 sampai 10 supaya Zidane bangun. Itu aku masih sadar, ya, masih sadar, memang aku tuh pental aja. Sayangnya Zidane tuh nggak kuat bangun, KO dia. Kalah dia di sini berarti kan. Nggak lama setelah dia dinyatakan kalah, waktu itu udah ada petugas medis, Wak, yang ngecek detak jantungnya nih. Nah, di sini Nat. Waktu lagi dicek detak jantung, aku udah kalah nih, oke, aku udah kalah gitu kan. Waktu dia dicek, Zidane ngelihat si sosok jubah hitam itu ada di sana, di belakang dokter persis, gitu. Cuman bedanya di sini, Wak, sosok itu akhirnya menampakkan wajahnya secara jelas. Badannya tinggi memang, tinggi, kekar, matanya merah, giginya bertaring, dan di kepalanya ada sebuah mahkota. Di situ aku pikir itu malaikat Israfil lah dia, malaikat pencabut nyawa. Datang malaikat, mati aku deh. Apa nggak shock dan nengok itu, pingsan dia di situ. Dia pingsan gara-gara nengok si sosok itu waktu dihantam sampai 80 kilo. Dia cuma udah nggak kuat, emang sakit kali gitu kan. Pingsan. Tapi meskipun Zidane ini pingsan, Wak, bukan berarti gangguannya berhenti di situ aja, bukan. Karena nggak lama dari situ, Zidane malah terbawa masuk ke alam mimpi dan mengalami kejadian yang jauh lebih aneh lagi dari sebelumnya, Wak, ya. Nah, jadi pas dia lagi pingsan ini, Zidane kan mimpi, dia ketemu lagi, Wak, sama si sosok baju hitam ini. Sosok ini berjalan mendekat ke arah Zidane, terus ngomong hal yang sama. Nek wani ojo wedi, nek wedi ojo wani. Ketika ngomong itu, dia berhenti pas di depannya si Zidane, Wak. Di situ dia diam. Dia diam bentar, terus dia ngomong lagi, Nan. Udah, nggak usah takut. Aku di sini bukan berniat nyelakain kamu, tapi aku justru ngelindungin kamu dari sosok lain yang berniat jahat sama kamu. Sosok itu ngikutin dan nempel di badan kamu, dan tugasku memisahkan dia dari kamu. Kasih laki-laki itu. Nah, denger itu, di dalam mimpi Zidane cuman, masa iya sih aku ketempelan? Belum sempat Zidane jawab apa-apa, makhluk itu tiba-tiba macam pegang dahi aku, Nadia. Dia pegang dahi itu sampai, entah dia ngomong apa, aku juga gak ngerti, sampai Zidane ini sakit kepala kali, baru dia terbangun. Nah, pas dia kebangun ini, rupanya Zidane udah di rumah sakit, Wak, dikelilingi sama orang tuanya, sama coachnya, ada juga beberapa perawat. Nah, di situ Zidane ceritain lah semua kan, semua akhirnya dia buka suara, Wak. Mulai dari berat timbangan yang bertambah, didatangin sosok berjubah hitam, dan juga mimpi yang baru saja dia alami tadi, diceritain semua sama mama, bapaknya, sama si coachnya juga kan. Nah, dengar cerita itu, bapak malah senyum. Jadi macam dia tahu sesuatu. Nah, dia, bapak bilang, ya udahlah, Nak, udah kamu istirahat aja. Kalau udah sehat, nanti bapak ceritain semuanya. Kata bapaknya kayak gitu. Singkatnya, setelah dirawat selama kurang lebih beberapa hari, Zidane akhirnya diizinkan pulang ke rumah, Wak. Dah, sehari setelah diizinkan pulang ini, coach tinjunya langsung datang, Wak, ke rumah Zidane untuk ngejenguk. Dan pas coach ini datang, coachnya nyeletuk. Kok udah kurusan? Karena sakit ini pasti, gitu kata coach. Nah, dengar celetukan itu, Zidane macam rasa pengen kali aku protes. Nadia, emang dari dulu segini-gini aja badanku ini, coach. Cuma kemarin tuh entah ngapa pula tiba-tiba badanku naik drastis, gak masuk akal kayak gitu. Cuman karena sungkan, karena udah aku simpen aja. Iya, coach. Nah, gak lama Zidane pun duduk lawak di kursi tamu, dan disitulah juga ada bapaknya. Di situ juga bapaknya baru cerita tentang siapa si sosok jubah hitam itu. Nah, sekarang kita masuk ke POV-nya Bapak Zidane, ya. Nah, jadi, Wak, menurut ceritanya bapak, dulu ketika Zidane ini baru lahir, ibunya Zidane tuh pernah kesulitan untuk motong ari-arinya Zidane gitu loh, Wak. Pakai gunting, pisau, semua itu macam nggak mempan gitu loh, nggak mau terputus. Nah, terus waktu itu ada tetua kampung yang namanya Mbah Sampu. Mbah Sampu ini ngasih macam air minum, terus sebuah keris ke ibu. Dia bilang, alasan ari-ari anak kamu ini nggak bisa dipotong karena dia belum mau pisah sama raga mamanya. Minum air ini, terus potong ari-ari itu pakai keris yang udah kubawa ini, kata si Mbah kan. Oh, baik Mbah, makasih ya Mbah ya, saya coba dulu katanya. Nah, pas ibu sama bapak melakukan perintah itu, Wak, ibu minum air, dia potong ari-ari itu pakai keris. Betul, bisa terpotong ari-ari itu pakai si keris ini. Dan terpotong, nggak lama, bapak kubur lah ari-ari ini di halaman belakang. Terus bapak juga mau ngembaliin itu keris ke si Mbah Sampu. Nah, waktu nyampe di rumah dan mau dibalikin, Wak, Mbah Sampu bilang kayak ini, udah kamu nggak perlu balikin kerisnya, simpan aja baik-baik si keris itu, karena suatu hari pasti berguna untuk jagain anak kamu. Mbah Sampu ngomong gitu, Wak. Dan sejak saat itulah keris itu udah disimpan sama bapak. Nah, dari cerita itu, bapak beranggapan kalau
Mungkin sosok berjubah hitam tadi itu adalah makhluk yang menghuni si keris pemberian Simba Sampu ini, Wak. Dimana dia ini juga ditugaskan untuk menjaga si Zidane sampai dia dewasa. Jadi menurut Bapak, si sosok itu tuh sebenarnya punya niat baik, Wak. Dia datang untuk melindungi Zidane dari entitas lain yang nempel di tubuhnya si Zidane. Nah, entitas lain inilah yang selama ini bikin berat badannya si Zidane naik drastis tanpa sebab. Dan tugas si sosok jubah hitam ini adalah memisahkan si Zidane dari si sosok itu. Jadi bisa dibilang sosok itu mungkin kayak bergelayut, entah mungkin dia masuk, entah mungkin dia memeluk si Zidane terus sampai berat badan Zidane nambah 3 kilo kayak gitu. Ngerepotin ya entitas ini ya. Tapi alhamdulillahnya di sini setelah aku tahu ceritanya, nah dia kata Zidane ya, Zidane udah gak pernah lagi lihat sosok itu. Dah hidupnya berjalan biasa aja. Zidane kembali lagi berlatih keras sampai akhirnya dia berhasil menyabet medali perunggu di turnamen Pekan Olahraga Nasional kemarin yang waktu diadakan di Papua tuh, Wak. Dan sampai hari ini Zidane masih aktif menjadi petinju yang berjuang untuk mengharumkan nama Indonesia. Kita doakan yang terbaik untuk Zidane, semoga karirnya semakin bagus dan namanya bisa dikenal di dunia. Amin ya rabbal alamin. Mantap Mas Zidane. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah Zidane yang tiba-tiba mengalami perubahan berat badan secara drastis dan secara goib. Pengalaman yang sulit dipercaya, Wak, ya kalau cuma pakai logika. Tapi siapa sangka di balik semua kejadian itu ternyata ada sosok tak kasat mata yang mungkin selama ini selalu menjaga dia dari jauh. Entah makhluk itu betul-betulan pelindung kah? Atau justru bagian dari sesuatu yang lebih besar dan belum terungkap? Wallahualam juga, cuman yang jelas kejadian ini pasti akan Zidane ingat seumur hidupnya. Bisa jadi juga, Wak, ya kita kelihatan berat di timbangan padahal nggak mau, Wak. Kita lagi ketempelan mungkin. Bisa jadi kita menghibur dirinya kayak gitu aja sekarang. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Kalau misalnya kalian juga pengen berbagi kisah horornya, boleh langsung kirim aja ke email kisahhororwawa@gmail.com. Jangan lupa sertakan nomor WhatsApp sama Instagram kalian supaya nanti kami gampang hubungin kalian kalau misalnya kisahnya di-up di video selanjutnya atau untuk kami tanya-tanya untuk kelengkapan ceritanya gitu ya. Oke, Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.